Di sebuah desa terpencil bernama Tanjung Mekar, terhampar padang luas yang dipenuhi sawah dan ladang hijau. Desa itu dikenal tenang, namun di balik keheningannya tersimpan kisah ganjil yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Di tepi desa, ada seorang petani tua bernama Pak Jali. Ia hidup sendiri bersama seekor kerbau putih yang sangat ia sayangi. Kerbau itu diberi nama Si Putih. Bulu tubuhnya bersinar di bawah sinar bulan, matanya jernih seperti embun, dan gerak-geriknya seolah memahami bahasa manusia. Bagi warga desa, Si Putih bukan kerbau biasa. Mereka percaya, hewan itu adalah titisan dari penjaga gaib sawah Tanjung Mekar. Namun suatu malam, ketika langit diselimuti kabut tebal dan bulan tampak merah darah, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Pak Jali mendengar suara aneh dari kandang. Ia mengira Si Putih kesakitan karena hamil, tapi anehnya, tak pernah ada pejantan mendekatinya. Dengan membawa lampu minyak, Pak Jali bergegas ke kandang. Begitu sampai, ia melihat Si Putih meronta. Keringat bercucuran di seluruh tubuhnya. Dari perutnya terdengar suara tangisan halus, suara bayi. Pak Jali gemetar. Astagfirullah. Ini mimpi apa nyata? Gumamnya. Dalam beberapa menit Si Putih jatuh lemas. Dari rahimnya keluar seorang bayi laki-laki, berkulit putih bersih, dengan rambut hitam legam dan wajah rupawan. Pak Jali hampir pingsan melihat pemandangan itu. Ia berlari keluar, memanggil warga. Tapi ketika warga datang, bayi itu sudah dibungkus kabut tipis dan menangis di pelukan Si Putih yang sekarat. Setelah tangisan terakhir Si Putih terdengar, tubuhnya perlahan mengeras dan berubah menjadi batu putih di sudut kandang. Bayi itu tetap hidup. Tangisnya menggema ke seluruh desa. Sejak malam itu warga menyebutnya anak dari kerbau putih. Pak Jali merawat bayi itu dengan penuh kasih. Ia menamai anak itu Rakam yang berarti cahaya. Anehnya Raka tumbuh lebih cepat dari anak biasa. Dalam setahun tubuhnya seperti anak berusia 5 tahun. Ia kuat, rajin membantu di sawah, dan punya tatapan mata tajam yang seolah mampu menembus isi hati manusia. Namun tidak semua warga menerima kehadirannya. Banyak yang menganggap Raka makhluk terkutuk. Dia bukan manusia, dia anak setan, seru salah satu warga. Tapi Pak Jali membela, dia manusia. Aku lihat sendiri, dia menangis seperti bayi, makan nasi seperti kita. Waktu berlalu, Raka tumbuh menjadi pemuda tampan dengan aura aneh. Saat berusia 17 tahun, setiap kali ia menyentuh air sawah, padi tumbuh lebih cepat. Hujan turun di ladang yang ia lewati. Burung-burung mendekat padanya, seolah tunduk pada sosok itu. Namun di balik semua keajaiban, Raka menyimpan pertanyaan besar dalam hatinya. Siapa aku sebenarnya? Suatu malam dalam tidurnya Raka bermimpi. Ia melihat sosok perempuan berjubah putih menunggang kerbau bercahaya. Suara lembut perempuan itu berkata, Raka, darahmu bukan darah manusia biasa. Engkau adalah penjaga keseimbangan antara tanah dan langit. Tapi akan ada masa di mana manusia mencoba menghancurkan alam. Saat itu tiba, darahmu akan diuji. Raka terbangun dengan keringat dingin. Dari jendela, ia melihat batu putih, bekas tubuh ibunya, Si Putih, berkilau seperti disinari dari dalam. Hatinya bergetar, ia tahu masa itu akan datang. Namun tak ada yang bisa menebak bahwa hari yang menakutkan itu akan tiba lebih cepat dari yang ia kira. 17 tahun berlalu sejak malam aneh itu. Desa Tanjung Mekar kini makmur. Sawahnya tak pernah kekeringan, hasil panen selalu melimpah. Semua itu berkat Raka, pemuda berwajah tampan yang selalu membantu petani. Tapi di balik senyum ramah dan sorot matanya yang tenang, tersembunyi rahasia besar, ia bukan manusia biasa. Raka hidup sederhana bersama Pak Jali di rumah panggung kecil dekat hutan bambu. Setiap pagi ia menuntun kerbau-kerbau ke sawah, membantu warga menanam padi, dan mengajarkan anak-anak membuat bendungan kecil dari tanah liat. Namun tak sedikit warga yang masih berbisik-bisik di belakangnya, dia bukan anak manusia. Kau tahu sendiri dari mana dia lahir, ujar Mainah pada tetangganya. Tapi kalau bukan karena dia, sawah kita pasti gagal panen tahun lalu, sahut yang lain. Raka mendengar semua itu tapi ia tak marah. Ishayawet tersenyum menatap langit biru sambil berkata dalam hati, jika mereka tahu siapa ibuku sebenarnya, mungkin mereka tak akan setakut itu. Suatu sore, Raka memutuskan pergi ke hutan larangan, tempat batu putih yang dulunya adalah tubuh ibunya berada. Batu itu selalu bersinar lembut setiap kali ia mendekat. Ia berlutut dan menyentuhnya dengan hati bergetar. Siapa aku sebenarnya? Bisiknya lirih. Tiba-tiba batu itu bergetar pelan,
dan suara lembut terdengar di dalam pikirannya. Raka, darah putihmu berasal dari cahaya bumi. Kau adalah jembatan antara manusia dan alam. Jagalah keseimbangan, karena akan datang masa di mana manusia mencoba mengambil apa yang bukan miliknya. Raka menatap sekeliling. Angin berdesir lembut, bunga liar bermekaran di sekitarnya. Ia merasakan kekuatan hangat mengalir dari batu ke tubuhnya. Saat itu, di kedua telapak tangannya muncul sinar putih. Ia menatapnya takjub, tapi juga takut. Hari-hari berikutnya kekuatan itu semakin kuat. Ketika ia menyentuh air, permukaannya berkilau seperti perak. Ketika ia marah, tanah di sekelilingnya bergetar pelan. Pak Jali yang sudah tua menyadari hal itu. Raka, kau harus berhati-hati, nak. Dunia tak selalu ramah pada mereka yang berbeda, ucapnya lembut. Raka menunduk. Aku tak ingin menyakiti siapapun, Pak. Tapi kadang, ilsu ketawa ini muncul sendiri. Namun rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu malam, sekelompok orang dari desa sebelah datang diam-diam. Mereka dipimpin oleh Kiranu, seorang dukun tamak yang mendengar kabar tentang anak dari kerbau putih yang mampu memanggil hujan. Kiranu percaya darah Raka bisa dijadikan ramuan keabadian. Ia menyuruh anak buahnya menculik Raka saat ia sedang tertidur di sawah. Raka melawan, tapi ia tak ingin melukai manusia. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul akar-akar padi yang melilit para penyerang. Mereka ketakutan dan melepaskan senjata lalu lari tunggang langgang. Namun Kiranu tak menyerah. Ia bersembunyi di kejauhan, memperhatikan cahaya putih dari tubuh Raka. Benar, darahnya bercahaya. Itu bukan darah manusia. Gumamnya, matanya penuh nafsu. Keesokan harinya kabar perkelahian itu menyebar. Banyak warga yang mulai takut lagi. Dia sudah berbahaya, kata mereka. Kalau dia marah, bisa-bisa desa ini tenggelam. Bahkan beberapa orang mulai menuntut agar Raka diusir. Pak Jali berusaha membela, tapi usianya sudah renta. Kalian tak tahu apa yang kalian bicarakan. Raka lah yang menyelamatkan kita selama ini, serunya dengan suara serak. Namun suara kebenaran kalah oleh rasa takut dan iri hati. Malam itu Raka duduk di depan rumahnya, menatap bintang. Kenapa aku harus lahir seperti ini, Bu? Katanya pada langit, aku hanya ingin hidup seperti manusia lain. Tiba-tiba angin berputar kencang. Dari bayangan sawah muncul cahaya putih membentuk wujud kerbau, roh ibunya, si putih. Suaranya lembut tapi tegas. Anakku, jangan takut pada takdir. Kau bukan kutukan. Kau adalah pelindung. Tapi ingat, cahaya tak akan berarti jika tak pernah diuji oleh gelap. Seketika itu Raka mengerti. Takdirnya bukan untuk diterima manusia, tapi untuk melindungi mereka. Bahkan jika itu berarti ia harus menanggung kebencian mereka. Namun tanpa disadarinya, di hutan sebelah, Kiranu sedang menyiapkan ritual gelap untuk menangkapnya. Ia bersumpah akan menumpahkan darah putih itu, agar dirinya menjadi abadi. Dan malam berikutnya, kegelapan pun mulai menyelimuti Tanjung Mekar. Malam di Tanjung Mekar terasa berat dan dingin. Angin membawa bau dupa yang menusuk hidung, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan, seperti nyanyian roh-roh lapar. Di tepi hutan larangan, Kiranu berdiri di depan lingkaran tanah dengan simbol aneh yang digambar dari darah ayam hitam. Matanya merah menyala, suaranya serak namun penuh semangat jahat. Darah putih dari anak kerbau. Kunci menuju keabadian, bisiknya. Di sekelilingnya, 5 orang muridnya duduk bersila, mata tertutup, mengucap mantra pemanggil roh penjaga bumi. Di tengah ritual itu, bayangan hitam menjelma dari asap dupa, berwujud kerbau hitam bermata merah. Ranu, kau bermain dengan kekuatan yang bukan milikmu? Suara makhluk itu bergema. Kiranu tertawa, aku tak butuh izin darimu. Malam ini aku akan mendapatkan kekuatan itu. Aku akan hidup selamanya. Sementara itu di rumah panggungnya Raka tiba-tiba terbangun. Dadanya sesak, telinganya berdenging, dan dari arah hutan ia melihat cahaya merah menembus langit. Tahu tanda buruk sedang terjadi. Ia bangkit, mengenakan kain ikat pinggang putih peninggalan Pak Jali, lalu berlari menuju hutan. Pak Jali yang setengah terbangun mencoba menahannya. Raka, jangan pergi sendiri. Raka menoleh, tersenyum tenang. Tenang, Pak. Aku harus melindungi mereka meski mereka membenciku. Begitu memasuki hutan, udara berubah menjadi pekat. Pohon-pohon seolah membisikkan namanya. Di depan, ia melihat Kiranu dan murid-muridnya sedang mengelilingi batu putih, tempat ibunya dahulu menjelma. Kiranu menancapkan tongkat bercahaya merah ke tanah sambil berteriak, "Bangun roh bumi! Serahkan darah anak kerbau kepadaku." Tanah bergetar,
Dari balik kabut, muncul wajah raksasa samar menyerupai si putih. Matanya bersinar lembut. Namun sebelum roh itu sempat bicara, Kiranu melemparkan bubuk hitam ke arahnya. Batu putih bergetar hebat, retakan muncul di permukaannya. Raka menjerit, "Berhenti! Kau melukai ibuku!" Raka berlari, tapi para murid menghadangnya dengan senjata bambu tajam. Sekali gerak, Raka menepuk tanah dan akar-akar muncul, melilit mereka semua. Ia terus maju, tubuhnya memancarkan cahaya putih. Kiranu tersenyum sinis. "Akhirnya kau datang, makhluk setengah manusia." "Aku bukan makhluk, aku manusia," jawab Raka mantap. Kiranu tertawa keras, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari pusaran api, muncul kerbau hitam berukuran raksasa, bertanduk panjang, matanya seperti bara. "Lihatlah ibumu yang sejati, roh kegelapan dari perut bumi." Seru Kiranu. Raka tertegun, namun tiba-tiba ia mendengar bisikan halus dalam pikirannya. "Jangan percaya, anakku. Kegelapes hanya bayangan dari cahaya yang terhalang." Mendengar suara ibunya, Raka menutup mata. Cahaya putih dari tubuhnya semakin terang, menerangi seluruh hutan. Ia mengangkat tangan, dan dari tanah keluar ribuan bunga padi berkilauan seperti bintang. Cahaya itu menyentuh kerbau hitam, yang langsung meraung kesakitan sebelum meledak menjadi abu hitam. Kiranu menjerit, "Tidak, tidak mungkin!" Ia berusaha menyerang Raka, namun cahaya putih itu memantulkan serangannya. Tongkatnya hancur, dan tubuhnya terbakar oleh kekuatan suci. Sebelum lenyap, ia menatap Raka dengan penuh dendam. "Kau pikir kau menang? Dunia manusia tak akan pernah menerima makhluk sepertimu. Mereka sendiri yang akan memburumu." Hening, hutan menjadi tenang kembali. Batu putih yang retak kini bersinar lembut, seolah tersenyum. Suara ibunya terdengar untuk terakhir kali. "Kau telah melindungi keseimbangan, Raka. Tapi tugasmu belum selesai. Akan datang masa ketika manusia menodai tanah dan air. Saat itu kau harus memilih. Tetap sembunyi atau berdiri melawan." Cahaya batu perlahan meredup. Raka berlutut, air mata jatuh ke tanah. "Bu, aku janji, aku akan menjaga dunia yang ibu cintai." Ia berjalan pulang dengan langkah pelan. Namun sesampainya di desa, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Pak Jali tergeletak di depan rumah, tubuhnya penuh luka. Raka berlari memeluknya. "Pak, siapa yang melakukan ini?" Dengan napas tersisa, Pak Jali berbisik, "Orang-orang, mereka takut padamu, nak. Mereka pikir, kau pempam bencana." "Tidak, aku hanya ingin melindungi mereka." Raka berteriak. Pak Jali tersenyum lemah, memegang tangan Raka. "Aku tahu, tapi kadang kebaikan tak selalu dipahami manusia." Lalu matanya perlahan tertutup, meninggalkan Raka sendirian dalam keheningan malam. Hujan turun. Petir menyambar langit, dan Raka menatap desa dengan mata penuh air. Di wajahnya ada luka batin yang dalam, tapi juga kekuatan baru yang lahir dari kehilangan. Dalam hati ia bersumpah, "Jika manusia takut pada cahaya, maka biarlah aku menjadi bayangan yang melindungi mereka dari kegelapan." Namun ia tak tahu, dendam Kiranu belum sepenuhnya padam. Dari balik kabut jauh di lembah, arwah Kiranu terperangkap, menunggu saat untuk bangkit lagi. Sejak kematian Pak Jali, Raka memilih meninggalkan desa Tanjung Mekar. Ia berjalan ke arah utara, menembus lembah dan hutan, hidup menyendiri di gua dekat sumber mata air. Bertahun-tahun berlalu, namanya hanya tinggal legenda. Warga desa bercerita pada anak-anak mereka, "Jangan ganggu sawah, nanti anak kerbau putih datang." Cerita itu lama-lama berubah dari kisah sedih menjadi mitos yang menakutkan. Namun Raka tak pernah lupa asalnya. Ia tetap menjaga dari jauh. Setiap kali musim kering tiba, awan mendung selalu berkumpul di langit Tanjung Mekar. Hujan turun di saat yang tepat. Orang-orang tak tahu bahwa di balik kabut, Raka diam-diam menengadah, memohon pada langit agar tanah itu tetap subur. Hidupnya kini sunyi. Ia berbicara dengan angin dan air. Kadang roh ibunya datang dalam wujud cahaya putih, menghiburnya. Tapi malam itu berbeda. Angin terasa berat, dan suara sungai bergemuruh seperti menangis. Dari arah barat, muncul kabut hitam menutupi langit. Air sungai berwarna keruh, dan dari dalamnya muncul bayangan besar menyerupai manusia bertanduk. Suara mengerikan bergema di langit. "Raka, kau pikir bisa menghapus aku? Aku tak mati. Aku adalah sisi gelap dari cahaya ibumu." Itulah Kiranu, bangkit sebagai roh kegelapan. Ia menyerap energi dari tanah yang mulai rusak karena manusia menebang pohon sembarangan. Semakin hutan rusak, semakin kuat arwahnya.
Raka berdiri tegap di depan gua, tubuhnya bersinar lembut. Cahaya dan gelap tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tapi kau telah menodai keseimbangan, Ranu. Arwah itu tertawa keras, suaranya membuat pepohonan bergoyang. Keseimbangan? Kau berbicara tentang keseimbangan pada dunia yang sudah melupakan alamnya sendiri? Lihatlah manusia yang kau lindungi. Mereka menebang hutan, mengeringkan sungai, membakar ladang. Mereka bukan butuh cahaya, Raka. Mereka butuh hukuman. Spawning itu membuat hati Raka bergetar. Tahu sebagian benar. Dalam 20 tahun terakhir banyak penebangan liar. Air sawah mulai tercemar, dan binatang hutan mati karena kekeringan. Tapi Raka juga tahu masih ada manusia baik yang menjaga bumi dengan cinta. Aku tidak akan membiarkanmu menghukum semua manusia karena keserakahan sebagian, ujar Raka mantap. Kalau begitu, kau akan mati bersama mereka, balas Kiranu. Pertempuran pun terjadi. Langit berubah merah, petir menyambar tanpa henti. Setiap kali Raka mengangkat tangan, cahaya putih memancar seperti petir suci. Tapi Kiranu membalas dengan kabut hitam yang menelan sinar itu. Suara ledakan gaib terdengar sampai ke desa. Orang-orang berlarian ketakutan, mengira dunia akan berakhir. Dari tengah badai, Raka berlutut, tubuhnya luka-luka. Tapi saat ia menatap ke arah batu putih, sisa peninggalan ibunya yang dulu ia simpan, cahaya lembut keluar dari sana, menyelimuti tubuhnya. Suara ibunya kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Raka, cahaya tidak akan menang jika kau melawan kegelapan dengan amarah. Gunakan kasihmu, bukan kebencian. Raka menutup mata. Ia mengingat Pak Jali yang selalu sabar, senyum anak-anak desa, dan aroma tanah basah setelah hujan. Dari hatinya muncul ketenangan. Ia menurunkan tangannya ke tanah, dan dari sana muncul gelombang air jernih yang menyebar ke seluruh lembah. Cahaya putih mengalir bersama air, membasuh kabut hitam. Kiranu meraung kesakitan. Apa yang kau lakukan? Raka menjawab dengan tenang. Aku tidak melawanmu, Ranu. Aku hanya memulihkan apa yang rusak. Air suci itu melingkupi tubuh Kiranu, memadamkan amarahnya. Perlahan wajah roh itu berubah damai. Ia menatap Raka untuk terakhir kali sebelum lenyap bersama kabut. Jaga mereka. Walau mereka membencimu, katanya sebelum menghilang. Langit kembali biru. Hujan turun lembut, menyapu semua jejak pertempuran. Raka berdiri lemah, tapi senyum terukir di wajahnya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Keesokan harinya, beberapa warga desa menemukan bekas pertempuran di hutan. Mereka melihat tanah yang retak, pohon tumbang, dan di tengahnya ada batu putih baru dengan bentuk menyerupai manusia bersila. Mereka tidak tahu itu adalah tempat Raka bermeditasi selama berhari-hari, menjaga keseimbangan bumi dengan jiwanya. Desa Tanjung Mekar kembali damai, tapi warga mulai sadar. Alam mereka mulai menua, air berkurang dan hutan semakin tipis. Di malam-malam tertentu, saat bulan purnama, mereka melihat sosok pria berkulit putih bersinar berjalan di atas sawah. Ia menatap mereka lembut, lalu menghilang bersama kabut. Sejak itu, warga mulai memperbaiki sawah, menanam pohon, dan menjaga sumber air. Namun legenda belum selesai. Dari kawan di perbatasan hutan, seorang pemuda dari kota datang dengan niat jahat. Ia membawa alat besar untuk menggali emas di tanah Tanjung Mekar. Dan pada malam saat mesin pertama dihidupkan, batu putih itu kembali bersinar. Raka membuka matanya. Atau keseimbangan kembali terancam. 20 tahun telah berlalu sejak pertempuran antara Raka dan arwah Kiranu. Desa Tanjung Mekar berubah, jalan tanah kini menjadi aspal. Sawah sebagian telah dijual untuk dijadikan tambang dan perumahan. Orang-orang baru berdatangan dari kota, membawa mesin besar, truk, dan suara bising yang memecah kesunyian alam. Namun di balik semua kemajuan itu, keseimbangan alam mulai goyah. Sungai yang dulu jernih kini berlumpur, hujan jarang turun, tanah retak seperti kulit tua yang haus air. Orang-orang tua berbisik di surau. Ini pertanda. Penjaga lama murka, tapi sebagian anak muda hanya tertawa. Itu cuma dongeng kampung. Tidak ada yang namanya anak kerbau putih. Namun malam itu, ketika tambang pertama mulai digali, bumi berguncang hebat. Suara mengerikan terdengar dari perut tanah, seperti tangisan kerbau. Langit tiba-tiba berubah kelam. Dan dari arah lembah muncul cahaya putih yang sangat terang, memancar ke langit seperti menembus awan. Dari tengah cahaya itu, Raka muncul kembali. Tubuhnya tak berubah sedikit pun, tetap tampan, muda, dan memancarkan aura damai. Rambutnya berkibar lembut, matanya bersinar seperti embun pagi. Ia berjalan perlahan menuju lokasi tambang, di mana belasan alat berat bekerja tanpa henti.
Para pekerja menatapnya ketakutan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya seorang mandor dengan nada keras. Raka menatap mereka dalam diam. Suaranya tenang namun menggema seperti dari langit. Tanah ini hidup. Air ini bernyawa. Kalian membangunkannya dengan tamak, bukan dengan cinta. Para pekerja saling pandang. Sebagian mencoba kabur. Tapi langkah mereka tertahan karena tanah tiba-tiba melekat seperti lumpur hidup. Dari bawah permukaan tanah, tumbuh akar dan bunga padi bercahaya, melilit lembut kaki mereka, tidak melukai, hanya menahan. Lalu dari kabut putih muncul wujud samar seekor kerbau putih, roh ibunya, si putih. Ia berjalan di samping Raka, suaranya bergema lembut di langit malam. Anakku, waktumu hampir habis. Dunia ini harus belajar dari cahayamu. Raka menunduk, lalu berlutut di tanah yang mulai retak. Ia menyentuh bumi dengan kedua tangannya. Dari ujung jarinya, cahaya putih meresap ke dalam tanah, menjalar ke seluruh lembah. Akar-akar pohon yang dulu kering kini tumbuh kembali. Sungai yang keruh menjadi jernih. Burung-burung terbang melingkari langit desa. Tapi di balik keindahan itu, tubuh Raka mulai memudar. Sinarnya menipis. Para warga yang berlari dari rumah akhirnya tiba di tepi tambang. Mereka terkejut melihat pemandangan luar biasa itu. Pemuda bercahaya putih bersimpuh di tengah ladang, dikelilingi aura suci. Seorang ibu menjerit, "Itu anak kerbau putih?" Legenda itu nyata. Orang-orang berlutut. Ada yang menangis, ada yang menyesal. Mereka akhirnya sadar bahwa yang selama ini mereka anggap kutukan justru penyelamat mereka sendiri. Mandor tambang yang tadi marah kini terisak. "Ampuni kami buta karena keserakahan." Raka menatap mereka lembut. "Aku tak datang untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Tanah bukan milik manusia, manusia milik tanah." Cahaya di tubuhnya semakin terang, menyilaukan semua mata. Lalu dari balik sinar itu muncul bayangan seekor kerbau putih yang megah, berjalan perlahan menuju langit. Raka menatap ke arah ibunya dan tersenyum. "Bu, tugasku selesai." Tubuhnya pecah menjadi partikel cahaya putih yang beterbangan, menyatu dengan angin dan hujan yang turun perlahan. Warga menatap tak percaya, tapi air mata mereka mengalir deras. Langit Tanjung Mekar berubah biru terang, dan dari bumi tumbuh satu batu putih besar berbentuk manusia bersila, wajahnya tenang seperti Raka. Sejak hari itu, tambang ditutup. Warga berjanji tak akan lagi merusak tanah. Mereka menanam kembali pepohonan, menjaga air, dan setiap tahun, saat bulan purnama, mereka datang ke batu putih itu untuk berdoa. Anak-anak yang lahir di desa selalu diberi nama Raka, sebagai penghormatan bagi sang penjaga bumi. Konon, di malam tertentu, jika seseorang berjalan di sawah saat embun turun, mereka bisa mendengar suara lembut dari angin. "Jaga bumi, maka bumi akan menjagamu." Dan di kejauhan, di balik kabut pagi, tampak sekelebat bayangan pemuda tampan menuntun kerbau putih di tengah padi yang berkilau keperakan, menandakan bahwa Raka masih ada, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam selamanya. Tamat.